Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, setelah membahas tentang perbandingan, sekarang kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Apa sih aritmatika sosial itu dan seperti apa contoh-contohnya? Mari kita simak video ini sampai akhir ya. Aritmatika sosial adalah konsep pada pembelajaran matematika yang umumnya digunakan pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan jual beli. Tujuan dari mempelajari aritmatika sosial umumnya untuk mengetahui cara memperoleh untung yang sebesar-besarnya dan menghindari kerugian yang seminimal mungkin. Macam-macam aritmatika sosial. Yang pertama yaitu untung dan rugi, 2 diskon atau rabat, 3 pajak, 4 bunga tunggal, dan 5 bruto, neto, dan tara. Yang pertama yaitu untung dan rugi. Untung merupakan kondisi ketika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Persentase untung yaitu persen untung sama dengan besar untung dibagi harga beli dikali 100%. Sedangkan rugi merupakan kondisi ketika harga pembelian lebih besar daripada harga penjualan. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Persentase rugi yaitu persen rugi sama dengan besar rugi dibagi harga beli dikali 100%. Contoh soalnya yaitu Anto membeli motor baru dengan harga 17 juta rupiah dan dijual lagi dengan harga 18.360.000 rupiah. Tentukan A. Keuntungan yang diperoleh Anto, B. Persentase keuntungan yang diperoleh. Pembahasannya pertama, diketahui harga beli sama dengan 17 juta rupiah, harga jual sama dengan 18.360.000 rupiah. Ditanyakan A. Keuntungan dan B. Persentase keuntungan. Jawab A. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli sama dengan 18.360.000 rupiah dikurangi 17 juta rupiah sama dengan 1.360.000 rupiah. Jadi keuntungan yang diperoleh Anto sebesar 1.360.000 rupiah. B. Persentase keuntungan sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100% sama dengan 1.360.000 rupiah dibagi 17 juta rupiah dikali 100% sama dengan 8%. Jadi persentasenya adalah 8%. Yang kedua yaitu diskon atau rabat. Diskon adalah potongan harga yang diberikan pedagang atau produsen kepada pembeli atau konsumen. Diskon umumnya dinyatakan dalam persen. Contoh soalnya yaitu di sebuah mall tertuliskan diskon 30% untuk tas dengan harga awal Rp180.000. Berapa harga tas tersebut setelah mendapatkan diskon? Pembahasannya yaitu pertama, diketahui harga awal tas sama dengan Rp180.000. Persen diskon sama dengan 30%. Ditanyakan harga tas setelah diskon. Jawab, harga tas setelah diskon sama dengan Rp180.000 dikurangi 30% dikali Rp180.000 sama dengan Rp180.000 dikurangi Rp54.000 sama dengan Rp126.000. Jadi harga tas setelah diskon adalah Rp126.000. Yang ketiga yaitu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan adalah potongan dari gaji pekerja untuk diberikan pada pemerintah sebagai pemenuhan kewajiban pekerja kepada negara.
Rumus umum pajak penghasilan yaitu gaji diterima sama dengan gaji mula-mula dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk rupiah. Pajak penghasilan dihitung dari gaji mula-mula. Contoh soalnya yaitu gaji Bayu mula-mula 2 juta rupiah. Ia harus kena pajak penghasilan sebesar 20%. Berapa gaji yang diterima Bayu? Pembahasan. Pertama, diketahui gaji mula-mula sama dengan 2 juta rupiah, persen pajak sama dengan 20%, ditanyakan total gaji yang diterima Bayu. Pajak sama dengan persen pajak dikali gaji mula-mula sama dengan 20% dikali 2 juta rupiah sama dengan 400.000 rupiah. Maka, gaji yang diterima Bayu sama dengan gaji mula-mula dikurangi pajak dalam bentuk rupiah sama dengan 2 juta rupiah dikurangi 400.000 rupiah sama dengan 1.600.000 rupiah. Jadi, gaji yang diterima Bayu adalah 1.600.000 rupiah. Pajak yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai adalah penambahan harga bayar sebagai pemenuhan kewajiban konsumen kepada pemerintah. Contoh soalnya yaitu Rio membeli sebuah laptop dengan harga Rp3.500.000. Ia dikenakan pajak sebesar 10%. Berapa rupiah yang harus dibayar Rio? Pembahasannya yaitu pertama, diketahui harga laptop sama dengan Rp3.500.000. Persen pajak sama dengan 10%. Ditanyakan total yang harus dibayar Rio. Jawab, pajak sama dengan persen pajak dikali harga barang sama dengan 10% dikali Rp3.500.000 sama dengan Rp350.000. Maka harga yang harus dibayar sama dengan harga barang ditambah pajak sama dengan Rp3.500.000 ditambah Rp350.000 sama dengan Rp3.850.000. Jadi, total yang harus dibayar Rio sebesar Rp3.850.000. Yang keempat yaitu bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung dari pinjaman pokok tanpa diakumulasikan ke bulan-bulan berikutnya. Perhitungan tersebut menghasilkan besaran bunga yang sama setiap bulannya. Rumus umumnya yaitu bunga sama dengan M dikali P dikali W. Dengan M sama dengan modal, P sama dengan persentase bunga, dan W sama dengan waktu. Contoh soalnya yaitu Ani mempunyai uang sebesar Rp300.000. Uang tersebut Ani tabung di bank dengan bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Berapakah besar bunga yang didapat Ani setelah 1 tahun? Pembahasannya yaitu pertama, diketahui M sama dengan Rp300.000, P sama dengan 16%, dan W sama dengan 1 tahun. Ditanyakan besar bunga. Maka, bunga sama dengan M dikali P dikali W sama dengan Rp300.000 dikali 16% dikali 1 tahun sama dengan Rp48.000. Jadi, besar bunga yang didapat Ani setelah 1 tahun yaitu Rp48.000. Yang terakhir yaitu bruto, neto, dan tara. Bruto adalah berat kotor, yaitu berat suatu barang beserta dengan tempatnya. Sedangkan neto adalah berat bersih, yaitu berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya. Dan tara adalah potongan berat, yaitu berat tempat suatu barang. Rumus umumnya yaitu bruto sama dengan neto ditambah tara. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Dan tara sama dengan persen tara dikali bruto. Contoh soalnya yaitu Ibu membeli 1 karung beras di pasar sebesar 40 kg dengan tara 22%. Tentukan berat bersih beras yang dibeli Ibu. Pembahasannya, pertama diketahui bruto sama dengan 40 kg. Persen tara sama dengan 2%. Ditanyakan neto. Jawab, tara sama dengan persen tara dikali bruto
sama dengan 2% dikali 40 sama dengan 0,8 kg. Maka neto sama dengan bruto dikurangi tara sama dengan 40 kg dikurangi 0,8 kg sama dengan 39,2 kg. Jadi berat bersih beras yang dibeli ibu adalah 39,2 kg.